Channel mempersembahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudaraku pada saat ini berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatannya, kemudian juga rezekinya mudah-mudahan berlimpah, sekalipun dalam keadaan ekonomi tidak stabil seperti dulu lagi. Ini mungkin adalah merupakan sebuah ujian atau cobaan bagi kita semuanya. Pada YouTube kali ini kita akan membahas tentang mendeteksi adanya seorang Satrio Piningit yang sudah lulus menjadi seorang Ratu Adil. Ini di alam biometafisika atau alam metafisika sesungguhnya sekarang ini sudah ada yang namanya Ratu Adil, akan tetapi belum dibuktikan dalam nyata. Jadi bagaimana caranya mendeteksi apakah si A, si B, C itu adalah seorang Ratu Adil, ataukah dia seorang Satrio Piningit, ataukah dia seorang budak Angon. Itu dapat dengan sangat mudah terdeteksi di mana beliau berada, di mana kemampuannya. Itu karena mungkin barangkali Allah membukakan jalan buat kita untuk melihat seseorang. Mudah-mudahan beliau tidak tersinggung dengan ucapan saya, karena saya minta izin kepada beliau agar supaya bisa terbuka kepada umum, kepada keluarga saya, terutamanya keluarga pewaris sejarah Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Nusantara, yang merupakan harapan bagi diri saya pribadi maupun bagi leluhur saya sejak zaman dahulu. Karena di YouTube sebelumnya udah saya jelaskan bahwa sesungguhnya leluhur itu sudah mengharapkan seorang Ratu Adil muncul di Kerajaan Sunda Galuh, akan tetapi sampai saat ini itu, atau sampai saat Kerajaan Sunda Galuh dipindahkan itu, tidak pernah terjadi yang namanya seorang Ratu Adil. Hanya seorang Satrio Piningit atau seorang Matu Ratu atau Pandeta Ratu, belum menjadi seorang Ratu Adil. Karena sesungguhnya di Kerajaan Sunda Galuh tidak pernah mengenal yang namanya Satrio Piningit ataupun Ratu Adil, itu tidak pernah mengenal. Mengenal itu hanya Imam Mahdi, kemudian Isa alaihissalam, itu kami mengenal. Sedangkan itu hanya bagian daripada secara umum saja, karena masyarakat kita kan masih selalu dihiasi dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah sesungguhnya hal-hal yang berbau mistis ini adalah hal yang wajar kalau bagi Sunda Galuh seorang manusia itu, karena dalam diri kita sendiri sesungguhnya ada yang nyata, ada yang mistis. Kalau yang nyata terlihat kan seperti raga, mata, badan terlihat, tapi nyawa tidak terlihat. Darah nyata kan walaupun di dalam, tapi kan kalau kita terluka terlihat darahnya. Nah ada juga korin, ada juga nur. Itu adalah hal yang gaib. Tapi kebanyakan orang sering menyangkal bahwa dalam diri manusia itu hanya jasad dan ruh saja gitu. Makanya mereka tidak bisa berkompetensi untuk kedepannya. Karena di akhir zaman itu kita harus hidup di antara dua alam, artinya alam nyata dan alam tidak nyata yang akan diperlihatkan oleh alam itu sendiri, oleh alam jin, oleh alam din, alam tin. Nanti ketika di kemudian hari itu orang banyak melihat makhluk gaib, ya walaupun dia tidak punya ilmu, itu adalah hal yang biasa ke depannya itu. Karena di akhir zaman itu seperti itu. Di akhir dimana manusia itu akan kemungkinan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudaraku, maaf gatal saya hidung habis mengobati seseorang. Nah petunjuk artinya mendeteksi seseorang, apakah dia Satrio Piningit, apakah dia budak Angon, apakah dia Pandeta Ratu, apakah Matu Ratu, apakah Ratu Adil, itu dapat dideteksi dengan mudah oleh siapapun orang yang mempunyai kemampuan metafisika. Artinya sebelum tahun 2019 mereka bisa berbicara dengan alam gaib, dengan leluhurnya misalnya, atau dengan baca jin, itu dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan seorang Ratu Adil. Sesungguhnya seperti itu, atau keberadaan seorang Satrio Piningit. Nah berbeda pengertian seorang Satrio Piningit di channelnya Maulana Rahman dengan channel yang lain. Jadi seorang Satrio Piningit itu banyak, bukan cuma satu, bukan cuma ratusan, akan tetapi ribuan orang, dan itu sudah terjadi sejak
2500 tahun sebelum Masehi itu mengharapkan seseorang itu seorang ratu adil. Itu sudah dihembuskan sejak zaman dinasti, apalagi sejak zaman kerajaan Sunda Galuh itu dihembuskan. Lebih hebat lagi ketika tahun 1940-an dihembuskan, 1900-an itu dihembuskan. Itu terutama dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ingin mengincar keturunan raja-raja terdahulu, karena memang ada kemungkinan besar seorang Satria Piningit itu lebih banyak dari keturunan raja-raja terdahulu. Bukan berarti masyarakat biasa, masyarakat yang bukan keturunan raja itu tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang yang bisa, kemampuannya sangat luar biasa, kesolehannya gitu. Bukan dari keturunan raja, akan tetapi dari keturunan-keturunan yang lain. Dan kita jangan merasa pernah bahwa kita sebagai penduduk asli. Pengertian penduduk asli itu seperti apa? Apakah penduduk asli itu ketika Allah menciptakan manusia, misalnya Nabi Salam, kemudian menurunkan anak di Indonesia sekarang? Itu kan tidak. Jadi semua termasuk diri saya itu awalnya bukan penduduk asli Indonesia, akan tetapi campuran dari berbagai suku atau bangsa di zaman kedinastian. Jadi setelah zaman Nabi Ishak alaihissalam, kemudian para nabi rasul termasuk Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya menurunkan keturunan-keturunan seperti dari kerajaan Sunda Galuh sendiri sesungguhnya bukan penduduk asli. Kalau pengertiannya bahwa penduduk asli adalah penduduk yang Allah ciptakan di bumi Lamtan Sandu atau di Indonesia, tidak seperti itu, tidak ada. Jadi penduduk asli itu barangkali pengertiannya adalah penduduk yang pertama kali menetap di Indonesia. Nah kalau penduduk pertama kali yang menetap di Indonesia kan bukan bangsa Sunda, bukan pula bangsa Jawi, bukan bangsa Jawa, akan tetapi orang-orang asing berkebangsaan negara Arab, berkebangsaan negara India kan, yang pertama kali tinggal di Indonesia. Kemudian beliau ini ketika masa hidupnya itu menikah campuran, akhirnya ada yang namanya dinasti Sandu atau Sunda, atau dinasti Purba, dinasti Jawi, dinasti Tortor dan sebagainya. Nah, keterlihatan seorang ratu adil itu sangat dengan mudah oleh siapapun di akhir zaman. Sesungguhnya seperti itu. Misalnya kita memprediksi bahwa Bapak si A, kalimatnya seperti Bapak Joko Widodo lah, kan mudah-mudahan dia seorang Satria Piningit atau seorang ratu adil. Tinggal yang biasa berbicara, yang sudah bisa berbicara dengan bahasa alam gaib atau memiliki indera keenam, tinggal sebutkan saja namanya dengan cara seperti begini kan, dalam hati, tapi jangan disebutkan, jangan terdengar oleh orang lain dalam hati. Kalau yang sudah bisa berbicara gitu dalam hati itu ya itu memang kemampuannya udah biometafisika, bukan metafisika. Jadi kita dalam hati, atau kalau orang tidak mampu mengambil mendatangkan makhluk gaib secara cepat, ya biasanya pakai sesaji kan, pakai kemenyan, itu terserah masing-masing lah. Itu nanti ketika sudah ada di dalam diri kita misalnya itu kan, tinggal menyapa, sebutkan namanya dengan aliasan, misalnya Assalamualaikum Bapak Joko Widodo alias Jokowi, Presiden Republik Indonesia, apakah engkau seorang Satria Piningit? Jawabannya ya. Kalau saya jawabannya iya kan, bukan saya mengangkat Pak Jokowi atau Presiden, tidak. Kita apa adanya nih, apakah Assalamualaikum, apakah Bapak almarhum Bapak Soekarno Presiden Republik Indonesia, apakah seorang Satria Piningit? Assalamualaikum, jawabannya ya. Satria Piningit itu banyak. Akan tetapi kalau kita menanyakan kepada beliau, baik yang masih hidup maupun yang masih hidup ataupun sudah meninggal, ketika kita menyuruhkan ratu adil, jawabannya beda. Misalnya begini, Assalamualaikum Bapak Joko Widodo alias Bapak Jokowi, Presiden Republik sekarang, apakah engkau seorang ratu adil? Assalamualaikum, jawabannya tidak. Itu dengan mudah saudaraku, asal tahu nama aja, nggak usah tahu wajah aja, asal tahu wajah, nama saja. Kalau panjenengan sudah terbiasa untuk berbicara komunikasi sangat mudah, dialah sesungguhnya ratu adil yang akan muncul nanti 8 tahun ke depan. Jadi tidak ngarang,
kalau panjenengan di apa di YouTube apa yang apa yang hebat bisa pengobatan itu siapa Buningsit ini Lampi, siapalah para kiai, para ulama atau para pendeta dengan mudah sesungguhnya menemukan dialah yang dapat dipastikan seorang Ratu Adil ke depannya. Karena Ratu Adil itu sesungguhnya sudah dibaiat, akan tetapi harus dibuktikan di alam nyata. Salah satu syarat untuk menjadi seorang Ratu Adil itu kan di YouTube sudah sampai yang paling berat itu kalau sekarang kekayaannya itu minimal 12.000 triliun. Kalau apa dia patuh terhadap agamanya, patuh terhadap leluhurnya termasuk kedua orang tuanya, patuh terhadap apa agamanya, negaranya, ada 3 ya. Itu mungkin semua orang mampu untuk sekarang. Akan tetapi dengan kekayaan 12.000 triliun, wah cengking sampean. Dan seperti itu saudaraku. Jadi sesungguhnya dapat dengan mudah untuk mendeteksi keberadaan dia, siapa orangnya, tapi dia tidak akan pernah mungkin mengaku. Sekalipun panjenengan ditembak apa, kalau mempan ditembak, dibacok atau dipaksa, dia tidak akan mengaku. Itulah sesungguhnya kelebihannya leluhur kita. Menurunkan generasi itu bukan generasi yang sombong seperti saya gitu, tapi generasi yang benar-benar orang Indonesia asli lah, kalimatnya kan seperti itu. Artinya dia tidak membanggakan diri, tidak memperlihatkan diri, dan itu bukan orang terkenal. Tinggal sebutkanlah kalau sampai namanya Asep Komarudin gitu kan, tinggal nama aslinya Assalamualaikum Asep Komarudin misalnya seperti itu. Apakah dalam diri engkau ada Satrio Piningit? Jawabannya tidak. Berarti namanya bukan Asep Komarudin. Dengan mudah saudaraku, di akhir zaman itu sesungguhnya Allah sangat mempermudah, tergantung kitanya kan. Untuk pengobatan aja mudah, kok kita aja yang bikin sulit kan. Nah, seperti itu. Tinggal gampang aja yang diperkirakan. Kalau dalam diri kita ini, diri saya, dari panjenengan Anda salah satu penit, jawabnya kebanyakan pasti ya. Akan tetapi ketika disebut salah satu adil, jawabannya apa? Tidak kencang. Jadi beda ya YouTube-nya dengan channelnya Maulana Rahman dengan channel yang lain. Jelas kalau saya sosok itu banyak, apalagi budak Angon, jutaan budak Angon. Tetapi yang mau naik menjadi seorang Ratu Adil seperti Pandeta Ratu, Maturati, Ratu Adil, wah sulit, sangat sulit, tidak semudah orang apa, seorang mudah membalikan tangan, sulit. Jadi untuk mendeteksi seperti itu. Tambah lagi kalau kita dengan korinya misalnya, dengan pendampingnya, kalau saudaraku bisa berbicara dengan alam kan dengan sangat mudah mendeteksi sesungguhnya kalau Ratu Adil, bahkan kalau Imam Mahdi itu dengan mudah. Tapi kan saya tidak berani untuk menyampaikan di YouTube, nanti sebuah fitnahan kan. Tinggal panjenengan aja yang merasa dirinya sakti kan, bisa berkomunikasi. Yang kemarin hilang kalau untuk menanyakan apa seorang Imam Mahdi, Ratu Adil, tinggal tanya aja namanya siapa. Apakah Muhammad Qasim seperti yang mengaku Imam Mahdi? Itu kan dengan mudah sesungguhnya kita bisa menebak dengan ilmu metafisika atau biometafisika. Kemudian kita bisa kepada Allah, benar nggak Muhammad Qasim itu seorang Imam Mahdi? Kan gampang jawabannya. Bukan minta petunjuknya dari yang lain, dari apa? Dari informasi dari YouTube gitu, dari buku-buku atau pengakuan dia, televisi. Wah, jangan tersesat saudaraku. Karena sesungguhnya petunjuk yang paling hak itu dari Allah. Karena kita tidak bisa berbicara dengan Allah, dengan malaikat, ya kita cari jalan lain. Salah satu yang disarankan adalah istikharah, minta petunjuk, bukan istikharah untuk mencari jodoh. Ya untuk jodoh juga memang disarankan cari jodoh. Tapi untuk semua urusan, untuk memilih si A yang terbaik apa si B yang terbaik, kan pasti akan ditunjukkan oleh Allah, baik lewat mimpi, lewat tanda-tanda alam. Itu kan seperti itu, tergantung kita nanti permintaannya. Ketika kita istiarah minta ditunjukkan kepada Allah, apa dalam mimpi kah, apa di dalam kehidupan sehari misalnya, bisa aja. Atau ketika kita bangun kita melihat cecak gitu, atau kita bangun kita ada suara burung misalnya. Kalau itu terjadi ya itulah 100% itu bukan kemungkinan, itu petunjuk yang benar gitu. Karena sesungguhnya selama diri saya usia 14 tahun sampai sekarang saya banotan mau 55 tahun, ilmu itu tidak pernah digunakan sebelum usia saya 51 tahun. Belum pernah. Untuk apa pengobatan misalnya itu belum pernah, walaupun dari 14 tahun saya bisa. Tapi 50 tahun baru boleh dikeluarkan. Kalau boleh diperlihatkan untuk menolong orang, itu bukan kesaktian, bukan kesaktian kebal senjata, kebal peluru atau menghilang gitu.
kecuali dalam keadaan kepepet kali ya, seperti itu boleh kali ya. Kalau untuk pengobatan apa sih benar seseorang nggak mungkin salah itu. Jadi ketika seseorang misalnya Muhammad Qasim, kita tanyakan kepada jasanya, kepada ruhnya lebih tepat lagi. Saya seperti ini, assalamualaikum Muhammad Qasim yang mengaku alias Imam Mahdi, baik jasadnya, baik ruhnya, baik nyawanya, baik korinya, baik nurnya. Assalamualaikum, apakah engkau betul seorang Imam Mahdi? Jawabannya bukan, kencang sekali bukan gitu kencang. Gampang dengan mudah, tinggal panggil dengan aja. Misalnya di di kampung, di kecamatan, kabupaten ada sesepuh gitu, ada jawara gitu yang mengaku seorang Satropiningit, tinggal sebutkan. Kalau Satropiningit kebanyakan iya, banyak gitu. Kalau orang dukun-dukun seorang Satropiningit, seorang santri itu seorang Satropiningit, jawabannya pasti iya. Banyak yang iya, jarang yang tidak. Iya, tapi ketika ditanyakan apakah dia seorang Imam Mahdi misalnya, apa seorang Ratu Adil misalnya, apa seorang Pendeta Ratu, jawabannya itu tidak. Makanya saudaraku, hanya untuk sebagai perbandingan saja, jangan kemudian ucapan saya atau luhur itu menjadi sebuah patokan. Janganlah, panjenengan kan punya kemampuan yang lebih membahana, yang lebih mumpuni lah. Bersujudlah kepada Allah, betul apa tidak kan setiap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh saya. Nggak usah protes orang, saya aja tidak perlu sampean untuk yakin terhadap sejarah yang punya saya. Ketika buktikan aja kan, udah saya sampaikan, tinggal buktikan ke depan. Nggak usah saya hanya menjalankan tugas saja kok. Saya dari Jakarta itu tahun berapa, 2014 kalau nggak salah, saya harus pulang ke Luhur. Dari Jakarta dengan hidup kemewahan, dengan pangkat dan jabatan di perusahaan. Tapi saya harus pulang untuk mengurusin kedua orang tua saya, mengurusin luhur saya, makam apa, adat budaya. Tapi adat budaya saya tidak seperti yang lain. Tidak sesaja, bukan tidak boleh sesaja, tapi kami tidak pernah melaksanakan seperti itu. Kalau kami diajarkan tidak seperti itu. Kita menghormati, menyelesaikan istilahnya itu sejarah itu, mencari sebuah kebenaran itu dengan secara ilmiah bertahun-tahun. Sekalipun sejarah disampaikan oleh kakek saya, disampaikan makam-makamnya di mana, semuanya, ilmunya nggak dipelajari, ilmu itu nggak dipelajari, masuk dengan sendirinya. Mudah-mudahan saudaraku, baik yang di Jawa Barat, Jawa Timur, masih saudara saya. Sesungguhnya kalau orang-orang Sunda ada yang bertanya gitu di Facebook atau di WA itu, ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi. Orang Sunda itu keturunan aja semuanya, nggak ada ya keturunan aja semuanya. Dari jabatannya raja, dari jabatannya langser atau permaisuri atau kiai atau juru cai, juru ukur, juru tanda dan sebagainya, itu masih keluarga besar kerajaan Sunda Galuh. Tidak ada satupun orang Sunda yang bukan keturunan raja kerajaan Sunda Galuh, nggak ada, kecuali setelah tahun 1290-an tercampur oleh orang Yahudi. Kemudian juga 1940 sampai 45 itu kan banyak masuk ke Sunda, ke Jawa, ke suku-suku lain, ke agama dia susupi. Nah, di saat ini kita mesti waspada, bukan saling bermusuhan, bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Makanya kalau kita apakah Indonesia ini misalnya, apakah Eropa itu akan hidup damai ke depannya, ya enggak, akan berantakan. Makanya akan munculnya seorang Ratu Adil. Pengertiannya di kerajaan Sunda Galuh dahulu tidak mengenal Ratu Adil, yang mengenal adalah Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Nah saudaraku, tinggal saudaraku yang di YouTube kan, yang terkenal di TV, tinggal tanya aja dalam diri sendiri sekarang, adakah dalam diri seorang Satropiningit? Apakah betul diri saya sendiri, misalnya si Anamanda alias dapat kalimatnya mengobati manusia? Tinggal tanyakan, jangan bertanya kepada orang lain, tapi kepada diri saya sendiri lewat istihara. Tanyakan sebelum istihara, ya lewat bisikan batin dulu. Biasanya sama kalau hal seperti itu. Untuk diri sendiri misalnya yang mengaku Raden gitu kan, Raden Astanagiri lah gitu, Raden kan, tinggal ditanya, dan itu betulkah saya keturunan Prabu Siliwangi? Tinggal begitu aja. Kalau jawabannya tidak, istighfar. Nah, apakah dalam diri saya misalnya masih ada Satropiningit gitu, jiwa Satropiningit? Jawabannya pasti ya, kebanyakannya. Banyak juga yang tidak. Tapi ketika menanyakan seorang Ratu Adil, nonsen, kosong. Imam Mahdi, nonsen, kosong. Apalagi Isa alaihissalam, itu konsen, nol.
Jadi seperti itu saudaraku, tidak perlu banyak cakap, banyak bicarakan. Kita sama-sama bersujud kepada Allah untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, karena untuk mencari sebuah kebenaran itu sangat sulit saudaraku, karena Yahudi sesungguhnya sudah masuk ke Indonesia tahun 1290. Terima kasih saudaraku yang sudah like, kemudian menyebarluaskan YouTube dengan channel yang Rahman. Mudah-mudahan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan di akhir zaman. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.